Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBP USD dari tanggal 21 sampai 25 November 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal mingguan di pair GBP USD pada minggu ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa peta kemarin untuk di GBP USD. Well, ternyata untuk di GBP USD itu kita bisa dibilang agak sedikit susah untuk menganalisa ya. Ternyata pergerakan GBP USD ini agak sedikit belibet, jelimet daripada di Euro USD seperti yang sudah saya buat videonya tadi. Ya, kalau dilihat dari GBP USD ini harganya memang agak susah ya, bisa dibilang agak susah. Karena kalau kita lihat dari time frame besar dulu ya. Sebelum itu kita hapus dulu ya nih analisanya. Jadi untuk yang saya sarankan ngebuy kemarin di bawah itu sebenarnya nggak sempat ya. Dan yang saya sampaikan teman-teman bisa ngebuy ketika dia ngebreak 18746, harga itu ternyata langsung ngebreak ya, langsung ngebreak, tidak ada retest sama sekali dan malah kena di area ini. Jadi kemungkinan ada nggak yang sell di area 21190 sampai di 20126. Karena di area itu fresh banget. Jadi kalau kalian bisa lihat ketika dia naik kena area ini, harga kemudian drop balik ke area ini lagi. Well, kalau kita lihat dulu untuk di weekly GBP USD. Secara time frame weekly kalau kita lihat ya, dari time frame weekly kita ada trendline. Trendline di sini ternyata sudah di break oleh market, dan kalau kita ukur secara Fibonacci sekarang ya, harga dari GBP USD ini tertahan di area 76,8 atau enggak di area 78,6. Ini mepet ya pokoknya di 76,8 ataupun di 78,6. Antara dua itu karena ini harga angka Fibonacci yang mepet. Dan kalau dilihat juga di weekly ini dia tertahan juga di area support become resistant juga. Kalau kita turunkan ke time frame daily ya, di time frame daily dia memang tertahan di area ini ya. Di daily kita bisa melihat harga ini ya, otomatis area ini menjadi area daily sekarang. Jadi kalau ini bisa saya kecilkan lagi ya untuk di daily. Nah, sekarang kita akan pakai zona yang sebesar ini aja, karena pandangan saya akan untuk di GBP USD itu ternyata sama seperti ini ya. Ini Fibonacci akan saya hapus dulu supaya teman-teman tidak bingung. Dan untuk di daily ya, di daily memang di sini ada support become resistant ya, di harga 21190 sampai di harga 21126. Ketika dia kena kemudian drop, dan dropnya ini kena di area demand daily lagi. Dan kalau kita turunkan di H4, di H4 kita ada satu level demand ya, yaitu dari harga 17.080 sampai di harga 16.460. Nah, problemnya sekarang untuk di GBP USD adalah harga sekarang berada di tengah-tengah, dan harga sekarang berhimpit di antara supply dan demand daily ya. Harga ini sekarang benar-benar berada di tengah-tengah. Di sini ada supply daily, di sini ada demand daily, dan di area biru ini adalah demand H4. Dan kalau kita cari demand daily selanjutnya di mana, well, kalau demand daily, kalau dilihat demand daily itu ada sebesar ini, tapi akan saya kecilkan di time frame H4 untuk lihat lebih bagusnya, yaitu di sekitaran harga ini. Bentar, ini akan saya hapus dulu ya karena ini sudah terlalu tinggi harganya, supaya teman-teman tidak bingung melihat. Ini sekitaran harga 13.744 sampai di harga 13.270. Jadi otomatis ketika dia nanti bisa ngebreak 16.460, kecenderungan daripada GBP USD akan bisa turun sampai ke harga 14.000. Tapi di sini perlu hati-hati karena di sini ada yang namanya trendline. Walaupun saat ini kita ada
trendline mother trendline-nya di sini ini ternyata masih jauh ya, mother trendline-nya masih jauh, dan ya overall kita masih bearish emang. Tapi kita tunggu aja apakah kita akan mulai bullish lagi. Well, kalau saya pribadi, ketika harga bisa ngebreak 1.22500 ya, di area ini, pokoknya di area ini akan saya kasih garis kuning ya. Ya, di harga ini, ketika harga daripada GBP USD ini bisa ngebreak 1.22750 ke atas, kita akan melihat pergerakan bullish GBP yang sangat tinggi, dan kecenderungan dia akan mengejar supply daily yang ada di harga 1.30.000. Dia harus ngebreak ini tapi dulu ya. Tapi untuk saat ini, untuk jangka ini, harga dari GBP USD masih tertahan. Jadi kalau saya bilang, teman-teman yang ingin sell dan buy, lebih baik menunggu harga ini naik lagi. Jadi jika teman-teman ingin sell, lebih baik sell di area ini ya. Di area ini nge-sell ataupun nge-break daripada area 16460. Jadi ketika dia turun di bawah ini, teman-teman baru sell. Targetnya itu bisa sampai trendline atau nggak sampai di demand 4 seperti itu. Atau nggak biarkan harga itu naik sampai di area ini lagi, teman-teman baru sell dengan target itu di sini. Seperti itu. Untuk yang nge-buy bagaimana? Untuk yang nge-buy, tunggu itu harga sampai ke demand daily lagi di sini. Nah, jika dia sudah sampai di demand daily, lihat bagaimana pergerakan candlenya. Jika dia ada bullish pressure yang kuat, teman-teman bisa nge-buy, target bisa sampai sini. Seperti itu. Tapi gimana kalau dia malah turun sampai ke demand 4? Ketika dia bisa sampai demand 4, lihat dulu candlenya. Jika dia malah demand 4 ini dia meninggalkan ekor ya, jika dia malah break ke bawah tapi tutupnya di atas ya, kayak gini, hati-hati, takutnya dia malah naik sampai sini, dia bisa turun seperti itu. Jadi pada saat dia sampai di demand 4, tidak boleh ada harga yang melewati 16460. Jika ada harga yang bisa ke bawah ya, menciptakan ekor misalnya seperti ini ya, menciptakan ekor seperti ini, kecenderungan nanti biasanya harga dari area ini di demand 4 ini biasanya akan dijebol, biasanya seperti itu. Tapi kapan dijebolnya mungkin perlu waktu, seperti itu ya. Jadi untuk yang sell saya sarankan bisa di sini ya, di sini nge-sell. Untuk yang nge-sell di sini bagaimana? Pasang sell di sini, stop loss di harga 1.21500 dengan take profit sampai bawah di demand di sini. Yang nge-buy bagaimana? Nge-buy itu lebih baik menunggu di sini. Take profit sini, stop lossnya itu di bawah demand 4 ya, di harga 1.16200 seperti itu. Lalu untuk yang sell di sini bagaimana? Yang di bawah demand 4, well, yang di bawah demand 4 stop lossnya pendek aja, yaitu di harga 17.500, target profit itu bisa sampai sini. Nah, jadi yang ingin sell di bawah saya rasa lebih worth it, dan yang sell di atas lebih worth it. Jadi sama-sama worth it ya. Yang buy dan sell lebih baik menunggu di area kuning ini, karena area kuning merupakan area zona daily. Baik di sini ada area zona daily supply dan di sini ada zona daily demand. Seperti itu. Dan di sini ada zona 4 untuk demand. Dan sekali lagi, jika ada harga yang break di bawah 16460, saya rasa GBP USD akan bisa turun. Tapi ingat, di sini kita ada trend line. Nah, trend line di sini. Jadi jika trend line ini bisa juga di break, well, kemungkinan GBP USD akan turun sampai ke level 14.000 atau nggak sampai di 13.500 seperti itu ya. Mengingat juga pada minggu ini kita cuma ada berita mengenai service dan manufacturing PMI di hari Kamis, mungkin tidak akan begitu banyak gejolak di GBP USD, tapi lebih kepada USD-nya sendiri. Nah, jadi di USD-nya sendiri kita akan melihat ada pergerakan di minggu ini. Well, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa GBP USD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan minggu depan. Bye bye.